selanjutnya adalah menerangkan tentang ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akha ilmin kaman huwa jahilun. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akha ilmin kaman huwa jahilun. Ta'allam ngaji sapa sira, belajar sapa sira, falaisa mengko ora ana sapa almar'u awak-awakan, tegese menungsa ora ana sapa almar'u anak awakan yuladu kang den lairaken sapa almar'u. Mboten. Ta'allam ngaji sapa sira, belajar sapa sira, falaisa mengko ora ana sapa almar'u awak-awakan ara ana iku yuladu den lahiraken tingkai lahir aliman hale jabang bayi kang alim. Belajarlah kamu, sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang lahir dalam keadaan sudah mengerti atau alim. Walaysa akhwa ilmin, walaysa lan ora ana sapa akhwa ilmin wong kang duweni ilmu. Ora itu kaman kaya dene wong gua kang utawi man iku jahilun bodoh. Keterangannya al-murad sedaya tiyang Islam punika kewajiban ngaos itu memaknai dari ta'alam falaisal mar'u, ta'alam dan ta'alam ya. Ta'alam muradnya atau artinya adalah sedaya tiyang Islam punika kewajiban ngaos. Sebenarnya mar'u sendiri maknanya adalah orang, tapi ketika kemasukan al-ta'rif menjadi ma'rifat, artinya yang dimaksud adalah orang Islam. Jadi dalam tatanan bahasa Arab insya Allah nanti kita akan mengkaji tentang ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu mulai Kamis depan insya Allah. Jadi Kamis depan kita akan mengkaji Jumiyah ya. Tapi dengan memakai metode bahasa Jawa ya. Dan Jumiyah dengan bahasa Jawa gitu. Ya, ada bahasa Arabnya dan ada bahasa Jawanya nanti. Jadi seperti nanti Babul Kalam punya kita tidak? Tereng. Ya ini nulis saja lah. Nulis saja ya. Sebab menulis itu ketika sampean mengaji dengan menulis atau memaknai, tulisan itu dan makna itu akan menjadi atau membandingi dengan darahnya orang mati syahid. Jadi karena kita ngaji itu jihad, ngaji ini makna pelebaran dari makna jihad, dari makna berjuang dari kebodohan untuk mengkikis kebodohan kita, itu adalah bentuk dari jihad. Maka ketika berjuang itu ada nulis, ada memaknai. Nah, tulisan, makna dan lain sebagainya yang menjadikan tulis itu di kaitannya ilmu, maka tulisan itu akan muqabalah dengan damus syahid, darahnya orang yang mati syahid. Ya, sebagai prolog saja, nanti insya Allah hari Kamis kita akan menulis tentang nanti kita tulis dulu aja wis untuk prolognya, dan besoknya kita akan menulis langsung ke Babul Kalam. Nah, Babul Kalam itu di prolognya kalamunal labdur murakabul mufid bil watikan nahwi dalilul mustafid. Kalam ya iku susunan suwara wong kang neja maidai marang sira. Tapi mungkin nanti mau apa nadomnya kekinian nih apa? Kalau yang dulu itu, kalau saya jadul ngaji jadul zaman dulu itu kalamun alabdul murakabul mufid bil watikan nahwi dalil mustafid. Kalam ya iku susunan suara wong kang neja maidai marang sira. Itu kalau dulu. Kalau nadom liriknya kayak gitu kan. Sekarang mau lirik apa? Kalamun alabdul murakabul mufid bil watikan nahwi
dalilul mustafid kalam ya iku susunan suara wong kang nejo maidahi marang sira. Ngasih lah. Gua mumet di situ. Nah, kita fokus dengan ini dulu ya. Nah, insya Allah besok kita mulai mengkaji kitab Jurmiyah, tapi Jurmiyah yang ala pesantren ini. Kalau dulu kan Jurmiyah itu langsung kitab, saya dulu ngaji itu langsung kitab Jurmiyah. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Jadi falaisal mar'u yuladu aliman, lafaz al-mar'u di sini dinamakan isim ma'rifat karena kemasukan al. Kalau di dalam Nazm Alfiyah Ibnu Maliknya menyatakan al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun araf taqul fihin namat. Ini kalau tingkatan kajian ilmu nahwu pakai kitab Alfiyah. Jadi kitab Alfiyah Ibnu Malik itu dikaji, dipelajari bagi para musonif sebenarnya, para pengarang-pengarang kitab. Jadi kalau sudah ngaji Alfiyah itu tingkatannya orang yang mampu mengarang kitab. Orang yang mampu mengarang kitab. Ada orang mengarang kitab kok belum memahami kitab Alfiyah, maka karangannya diragukan. Karena pastinya dia tidak akan pernah tahu tentang badek dan lain sebagainya, tidak akan pernah tahu dengan siyahul kalam dan lain sebagainya. Maka bagi yang membaca pasti akan kebingungan. Maka tidak layak bagi musannif yang tidak memahami kitab Alfiyah, tatanan bahasa Arab. Tapi kalau cuma untuk membaca kitab cukup Jurmiyah dan Imriti. Ya, jadi ketika sampai kepengen memahami atau pengen membaca kitab Kocek, kitab apa? Gundul, kitab Gundul, itu sebenarnya cukup dengan kitab Jurmiyah dan Imriti. Maka al-mar'u di sini dinamakan isim ma'rifat, artinya orang yang tertentu, yaitu orang Islam. Bagi orang Islam, sedaya yang Islam punya kewajiban ngaos. Falaisal mar'u yuladu aliman, amargi boten wonten tiyang ingkang lahir kanthi sampun mangertos. Kenapa kita berkewajiban untuk mengkaji? Kenapa kita berkewajiban untuk belajar? Karena ketahuilah falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada satupun orang atau bayi yang terlahir dalam keadaan sudah alim, sudah mengerti. Maka ini juga ini dalil atau dawuh falaisal mar'u yuladu aliman ini masih bersanad atau berstandar atau juklaknya atau pengambilannya dari ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maknanya wallahu tawi Gusti Allah iku akhrajakum, ngetokaken bahasa napa lafadznya adalah mengeluarkan. Wallahu tawi Gusti Allah iku akhrajakum, ngetokaken sapa Allah kum ing sira kabeh, atau iku akhrajakum nglahiraken sapa Allah kum ing sira kabeh, oleh ngetokaken utawa nglahiraken mim butuni ummahatikum saking pira-pira wetengane ibu sira kabeh. Lah tingkai metu la ta'lamuna, hale ora pada ngerti, ora pada alim sapa sira kabeh, ora ngerti, ora alim, ora ngeweruhi syai'an ing suwiji-wiji.
Artinya penegasan Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang melahirkan kita keluar dari rahim sang ibu bukanlah dokter, bukanlah bidan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter dan bidan hanya sebagai wasilah atau perantaranya bidan atau dokter. Hakikatnya yang mengeluarkan, yang melahirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkahnya atau keadaannya bayi, semua bayi itu lahir la ta'lamuna syai'a. Satu pun bayi lahir tidak tahu apa, belum bisa apa, dan tidak minta apa, karena belum punya keinginan apa, karena nggak ngerti apa, maka tidak minta apa, dan tidak punya keinginan apa. Lalu mau apa? Kalau nggak ngaji, intinya gitu. Lalu mau apa orang itu kalau nggak ngaji? Tidak semua bayi, ya walaupun ada seperti bayinya Rasulullah. Kalau bayinya Rasulullah itu berbeda dengan bayi yang lain. Apa kenyataannya? Kenyataannya semua bayi itu menangis, tapi bayinya Rasulullah tidak menangis. Menangisnya itu karena tidak tahu apa-apa. Maka wajar ketika ada perempuan itu sudah judek dirundung masalah yang sangat banyak sekali, nggak tahu jalan keluarnya, pasti ia akan menangis. Pastinya menangis. Betul nggak? Betulnya yang menangis. Betul nggak? Kalau kamu punya masalah dan kamu nggak tahu jalan solusinya apa? Nangis. Ya Allah, kayak gitu menyolot. Umet ya Allah. Artinya kembali kepada fitrahnya. Kembali apa? Kepada fitrahnya. Bayi pun nangis dan lahir dalam keadaan menangis. Tidak ada satu bayi pun. Nah, tadi kata-kata tidak ada satu bayi pun yang lahir dalam keadaan alim. Ini adalah kaidah yang kita kenal, walikulli qaidatin mustasnayat. Nah, setiap kaidah pasti ada pengecualian. Pasti ada pengecualian. Bayi yang ditakdirkan oleh Allah mengerti itu juga banyak. Nah, tentunya bayinya Rasulullah itu lain dengan bayi-bayi yang lain. Selanjutnya bayi umatnya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayinya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika masih bayi, ketika masih menyusu kepada ibu, ini pas bulan Ramadan, bayinya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika bulan Ramadan disusui oleh ibunya, habis subuh nggak pernah mau, habis zuhur nggak mau, habis asar nggak mau, baru mau disusui ketika habis sholat maghrib. Artinya bayinya Syekh Abdul Qadir Jailani sudah berpuasa Ramadan. Anak bayi model kayak gini. Niki asli, ini baru asli yang dinamakan bayi ajaib. Dinamakan bayi ajaib itu bayinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tadi ketika kita membaca di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani ketika bayi itu tidak mau dinyusui ketika bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan nggak pernah nyusu. Diberi makan pun dilepehkan. Bahasa Indonesia lepeh. Dikeluarkan. Bahasa Indonesia apa? Muntahkan. Diledak kena. Ya paling bahasa Indonesia dikeluarkan kan. Kata dikeluarkan kayak orang pasir. Mungkin ketika dikasih makan, tolak, lalu ditolak mau. Apa bahasa diledak kena? dimuntahkan. Enggak muntah. Kalau kata muntah itu sudah masuk ke dalam, baru dimuntahkan. Dilepehkan.
Aduh kayak waduh, masa itu bayi saya kasih makan, tahu-taunya dilepehkan. Itu pokoknya dilepeh gitu ya. Itu saya turun lagi. Ya, dikeluarkan ya, dikeluarkan. Begitu mau dimasukkan, belum masuk dan dikeluarkan oleh saya. Tidak mau. Baru mau dikasih makan dan disusui, baru mau disusui itu ketika maghrib. Habis maghrib baru mau disusui. Itu bayi. Maka wajar menjadi sultanul auliya, menjadi rajanya para wali. Tapi itu raja wali. Rajanya para wali, tapi bukan raja wali. Karena raja wali itu bukan wali. Dia adalah burung Garuda. Ngaji ilmu sira krana ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kamu, karena sesungguhnya tidak ada satu bayi pun yang terlahir dalam keadaan pintar, dalam keadaan sudah mengerti. Nah, maka kewajiban bagi kita untuk mengaji. Sampai Rasulullah menyatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Lan tiang ingkang anggade ilmu punika benten kalian tiang ingkang tiang bodoh. Wa laisa dan tidak ada siapa akhu ilmin orang yang punya ilmu. Kaman seperti orang huwa kakutaiman iku jahilun bodoh. Tidaklah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, dene wong duwe ilmu mulyane lan agunge dak podo wong kang bodoh inane lan asore. Nah, ini sudah jelas ketika kita belajar tentunya akan menghasilkan ilmu. Nah, dan ketika kita belajar tidak menghasilkan ilmu, itu pun sudah gugur kewajibannya, karena kewajiban kita adalah mencari, bukan mendapatkan. Kalau mendapatkan itu namanya fadl, kanugrahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak mendapatkan ilmu, dia sudah gugur kewajibannya, karena kewajiban kita hanya mencari ilmu. Nah, tapi kalau lama kelamaan, suwe-suwe mencari ilmu kok nggak dapet, ya wis. Boten bisa putus asa, karena dulu pun pernah ada Al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu kenapa dinamakan Ibnu Hajar? Karena saking bodohnya. Jadi ngaji sampai 40 tahun itu belajar Al-Fatihah saja tidak paham. Fatihah saja tidak paham. Bahkan kalau cerita kekinian di pondok Babakan Jiwaringin itu dulu pernah ada orang ngaji, begitu ngaji Al-Fatihah bisa, begitu sampai surat Al-Fil itu mandek, kayak ditutup, akalnya kayak ditutup. Begitu sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam taro, mandek. Begitu alam taro mandek, sampai berkali-kali alam taro, itu mandek. Wakilah ismuhu Abdul Majid. Ada yang menyatakan namanya Abdul Majid, tapi nama itu disamarkan karena ternyata orang itu sekarang menjadi ulama besar. Ngajinya dulu itu sampai terkenal dulu. Alam tarok bahasa. Jadi memang ketika sampai ke alam tarok itu mampet, kayak ketutup akalnya. Jadi gitu, alam tarok kaifafa itu tidak bisa. Alam tarok ternyata ketika dibuka Zawil Basirohnya
itu dia itu tidak bisa, karena di lafaz alam taro ono toh ora weruh sapa sira kaifa fa'ala, kayak apa Tuhanmu berbuat, kaifa fa'ala, kaya apa nglakokaken sapa rabbuka pangeranira. Dia ternyata ketika membaca itu memahami tentang tafsirnya, tapi dia tidak ada keberanian untuk melihat. Dalam hatinya itu kayak belum pantas. Jadi ketika ngaji alam taro sampai nangis dia. Dibentangnya dia hanya bisa menangis. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidak mau. Jadi terkenal dengan kiai alam taro. Ternyata kayak gitu itu. Ternyata ketika dibuka dalil basirohnya, orang yang melihat dengan kacamata hakikat dan ma'rifat, ternyata sebenarnya dia itu orang pinter, tapi ditutupi kepintarannya oleh dirinya sendiri karena tidak mau melihat atau belum mampu, merasa belum pantas untuk melihat fi'al rabbik, af'al rabbik, bagaimana Allah itu mentadbir, bagaimana Allah itu menjadikan orang A menjadi A, B menjadi B, kadang sebaliknya A jadi B, B jadi A. Itu pun semua adalah af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, tidaklah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang bodoh. Saged dipahami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.